Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini lepas maghrib. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan tempatkan zikir pada tempatnya. Anzili zikr manazilha, tempatkan zikir pada tempatnya. Masing-masing zikir itu ada tempatnya masing-masing. Kalau nggak ngikutin tempat ini, zikirnya tetap dapat pahala, cuman ya kurang tepat aja. Oke, kita mulai. Yang pertama, kalau kita melihat sesuatu yang indah, dan yang indah itu murni buatan Allah. Contoh, lihat gunung, lihat pelangi, lihat sungai, lihat samudra. Dia murni, indah buatan Allah. Maka ketika kita takjub, kita mengucapnya dengan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Karena itu adalah sesuatu yang indah dan murni buatan Allah. Maka ucapnya adalah Allahu Akbar. Oke? Sekarang, kalau sesuatu itu yang indah, tapi keindahannya itu bercampur dengan campur tangan manusia. Contoh, lihat sawah, udah campur tangan manusia. Lihat kebun yang indah, udah ada campur tangan manusia. Lihat orang yang cakep, udah ada campur tangan manusia. Ya, karena mungkin dia dandan ya. Atau misalnya ngelihat gamis cakep, telekung cakep, mukena bagus ya. Kue yang indah ya, rumah yang bagus, masjid yang bagus. Dia adalah sesuatu yang bagus, tapi sudah bercampur dengan campur tangan manusia. Maka zikirnya mengucapkan Masya Allah, Masya Allah, cantiknya gamis ini, Masya Allah, cantiknya lagi masjid ini. Karena dia udah bercampur dengan campur tangan manusia. Oke? Yang ketiga, kalau kita melihat sesuatu yang buruk, tapi kita cuma ngelihat aja, kita nggak kena korbannya, kita cuma ngelihat aja sesuatu itu buruk. Misalnya ngelihat orang berantem, ngelihat orang kesenggol, ngelihat orang terserempet mobil ya, ngelihat rumah terbakar, ngelihat anak nyungsep ke parit ya. Cuman ngelihat doang, kita bukan korbannya dan bukan pelakunya. Maka ucapnya adalah Subhanallah. Kita mensucikan Allah atas semua yang terjadi. Ngelihat suaminya pulang ke rumah, tahu-tahu pakaiannya udah robek, misalnya kesenggol orang atau berantem, kita ucapnya Subhanallah. Kita mensucikan Allah atas segala keburukan yang terjadi. Kita nggak kena korban, oke? Itu ucapnya Subhanallah. Tapi kalau keburukan itu kita yang kena juga, misalnya kita yang terjatuh, kita yang disenggol orang, kita yang diserempet orang, atau kita lagi masak terus tahu-tahu kena minyak panas gitu ya. Atau kita lagi jalan disenggol sama orang, sesuatu itu buruk tapi kita menjadi korbannya juga, maka ucapnya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau keburukan kita tidak kena, maka ucapnya Subhanallah. Kita cuma ngelihat, menyaksikan aja. Tapi kalau kita kena, maka ucapnya la haula wala quwata illa billah. Kaget, terkejut, la haula wala quwata illa billah. Okay. Lalu kemudian kita tersandung, la haula wala quwata illa billah. Kita diserempet orang, la haula wala quwata illa billah. Oke. Sekarang yang kelima, ada yang pertama tadi Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Yang kelima adalah kalau kita yang melakukan, kita yang menyerempet, kita kesenggol, yang menyenggol orang, nggak sengaja, kita yang membuat orang terjatuh, maka ucapnya Astaghfirullah. Kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang terjadi. Jadi zikir itu nggak sama teman-teman, masing-masing ada tempatnya. Contoh, misalnya saya disenggol orang, maka saya yang disenggol ucapnya adalah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Orang yang menyenggol ucapnya Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah. Orang melihat saya disenggol, ngelihat doang, ucapannya Subhanallah. Dia mensucikan Allah atas apa yang terjadi pada kami. Jadi beda-beda teman-teman, nggak bisa astagfirullah semuanya gitu ya. Nah, maka usahakan zikir itu pada tempatnya. Terus kapan innalillahi Ustazah ya? Banyak orang bilang kalau mati lampu innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Kalau mati lampu itu adalah sesuatu yang tidak baik dan kita kenanya. Jadi kalau mati lampu kita merasakan efeknya, ucapnya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Terus kapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Adalah kalau ada sesuatu yang murni dari Allah dan diambil oleh Allah. Kucing mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
bunga aglonemanya mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang murni datang dari Allah dan kembali kepada Allah. So, kalau ngelihat rumah terbakar atau kalau ngelihat hal-hal yang terjadi, kita cuma ngelihat doang gitu ya, maka ucapnya subhanallah, atau boleh tambah dengan na'udzubillahi min dzalik, boleh gitu ya. Teman-teman, ditempatkan zikir pada tempatnya. Ngelihat gunung, Allahu Akbar. Ngelihat sawah yang indah, Masya Allah. Ngelihat gamis indah, Masya Allah. Ngelihat orang terjatuh, subhanallah. Kita yang terjatuh, la haula wa la quwata illa billah. Lihat kucing mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tempatkan zikir pada tempatnya. Ada tambahan sedikit, bagaimana kalau seandainya kita mendengarkan orang sakit, si fulan sakit loh, maka kita bilang kalau dia laki-laki, syafahullah. Kalau dia perempuan, syafahallah. Kalau ada orang ngomong sakit sama kita, aku sakit nih. Kalau dia laki-laki, syafakillah. Mudah-mudahan Allah, kalau dia laki-laki, mohon maaf, syafakallah. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan kamu. Kalau dia perempuan, syafakillah. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan kamu. Ya, jadi begitu. Ya, jadi kalau ada orang sakit, turut berduka cita. Enggak sekedar itu ya, doakan dia. Kalau dia laki-laki, si fulan sakit loh, dia laki-laki, syafahullah. Ya, semoga Allah sembuhkan dia. Kalau dia perempuan tadi apa? Syafahallah. Semoga Allah sembuhkan dia perempuan. Begitu. Jadi itu beberapa zikir yang kita tempatkan pada tempatnya, teman-teman. Sebenarnya kalau nggak pada tempatnya gimana sih? Ya, tetap dapat pahala sunnah, tapi problemnya adalah kita menjadi orang yang tidak menempatkan zikir pada tempatnya. Toh kita belajar ya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Kita orang yang mengetahui tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui. Kita berharap kita mengetahui lebih banyak dan sikap kita menjadi lebih baik serta zikir kita menjadi lebih baik. Oke? Demikian dengan saya Nela Luki. Terima kasih telah menemani. Save, like, dan saya tunggu komentar terbaiknya. Share videonya jika ini bermanfaat. Silahkan follow bagi yang belum follow. Dan bagi teman-teman yang newcomer di kanal saya ini, boleh cek video saya yang lainnya untuk supaya bermanfaat untuk kita semuanya. Nela Luki di sini. Terima kasih telah menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.